Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang santri duduknya agak ada jarak aja. Kita sholawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi salatan daimatan bidawami mulkillah alhamdulillahilladzi anzalal qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan rabbi a'udzika min hamazati syayatin a'udzika rabbi an yahdurun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir ya karim amma ba'd. Yang sama-sama dihormati Ketua DKM Fadhal Syukur Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Akhi Al-Fadil Ustaz Dr. Andes Haji Saifuddin MPD juga Dr. Haji Kamuddin MA ada kesepuhan kita nih Bapak Sarjana Abdul Hayat dari BSI juga alhamdulillah ada dari pengurus ya DMI ada Pak Ustaz Saifuddin Pak Ustaz Abu Sori ada Bapak Haji Binta dari Parung Pak ya alhamdulillah beliau jauh-jauh bisa hadir. Kita doakan mudah-mudahan DMI ke depan lebih maju lagi, amin ya Allah ya Rabbal. Dan semua yang hadir di tempat yang mulia ini, para ibu-ibu juga para santri ya,
Darus Shalihin. Memang hari Jumat ini di pesantren Darus Shalihin kita katakanlah tidak diadakan materi kajian karena ingin supaya seminggu sekali ini hari Jumat bisa bergabung dengan ya jamaah di Masjid Baitur Rahman. Jadi kemarin-kemarin karena ya kaitan dengan zona merah itu santri diminta untuk di ya dalam ada kajian Al-Quran surat-surat khusus. Sekarang kayaknya udah zonanya mudah-mudahan sudah kuning, bahkan mudah-mudahan hijau ya, mudah-mudahan sehingga bisa gabung dengan kita semua di Masjid Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan langkah kita yang positif ini dinilai sebagai langkah ibadah dan amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah dari surat Fatihah. Ilmu yang kita kaji ini walaupun tidak begitu lama, tapi ilmu ini betul-betul penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat dunia sampai akhirat kita. Yang kurang sehat maupun di masjid, di rumah atau di rumah sakit, ya kita doakan mudah-mudahan yang kurang sehat ini diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal baik yang lama maupun yang baru, mudah-mudahan oleh Allah diterima iman Islamnya, dimaafkan segala kehilapan kekurangannya, dan juga min ahlil khair wa min ahlis sa'adah wa min ahlil jannah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang lambat jodohnya Allah berikan jodoh yang soleh atau solihah. Yang sedang belajar putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita mudah-mudahan sukses dalam belajar. Yang punya utang mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bayar utangnya. Yang sedang berjuang di jalan Allah untuk madrasahnya, untuk sekolahnya, untuk majlis ta'limnya, untuk musholanya, untuk masjidnya, bahkan untuk pondok pesantrennya, mudah-mudahan perjuangannya dimudahkan oleh Allah ya, termasuk pondok pesantren Darus Shalihin yang sedang terus bangun gedung tahfiz Quran belum tuntas, baru separohnya. Mudah-mudahan perjuangan yang cukup berat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, dan semua yang berinfak berjariah dibalas yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan COVID-19 ini mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah sehingga negara kita ini betul-betul baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Bi barakatumil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang terhormat, kepijit kita. Ya. Seperti biasa metode dalam kajian tafsir ini ya, Pak Haji Binta mungkin baru bergabung, jadi kita baca dulu beberapa ayat yang kita akan kaji tafsirnya, karena kita ingin pengajian tafsir Al-Quran dengan acuan tafsir Al-Jalalain ini semua yang hadir selain ya ada pahala dari nguping ya, mendengarkan urian-urian dari tafsiran ayat ini, juga lidah kita sama-sama beribadah dengan mengucapkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang sangat mulia, karena minimal setiap huruf yang kita baca ini adalah 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda,
man qara harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Yang artinya bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah yakni Al-Qur'an, maka baginya satu kebajikan. Satu kebajikan ini Allah lipat gandakan 10 pahala. Kata Nabi, saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Dan Al-Quran yang kita baca ini insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita, akan memberikan pertolongan kepada kita pada hari kiamat. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah bahwa Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca ketika di dunia ini nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada para pembacanya, para pengkaji. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatul Quran, pembelaan dan penolong, ya, ditolong oleh Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan dengan kita mengkaji Al-Quran, apalagi sampai tafsirnya dikaji oleh kita dengan baik, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang terbaik yang ada di kolong langit ini, yang ada di muka bumi. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Jadi dengan kita belajar Al-Quran sampai mentadaburi, menghayati tafsirnya ini, apalagi setelah kita mampu nanti mengajarkan lagi kepada orang lain, itu dinilai sebagai khairukum, orang yang terbaik, ya, yang ada di muka bumi. Insya Allah. Oleh karena itu kita baca beberapa ayat yang kita akan uraikan tafsirnya ini. Dan sekarang ini kita ada dalam surah At-Taubah, ayatnya ayat 16, ya, am hasibtum. Diikuti oleh semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا
wallahu khabirum bima ta'malun. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allahi syahidina ala anfusihim syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca tafsir Al-Jalalain ya. Am hasibtum am bimakna hamzatil inkari, artinya am apakah, bimakna hamzatil inkari dengan arti hamzah yang menunjukkan keingkaran. Hasibtum, kalian menduga, menyangka.
ang tutsraku, bahwa kalian dibiarkan, walamma ay lam ya'lamillah, dan Allah tidak mengetahui, ilma zuhurin, dengan pengetahuan yang nyata, alladzina jahadu minkum, orang-orang yang telah berjihad, berjuang, minkum di antara kalian, bil ikhlasi, dengan penuh keikhlasan. Walam yattakhizu, dan mereka tidak menjadikan min dunillah, daripada selain Allah, wala rasulih, dan tidak pula rasulnya, walal mu'minina, dan tidak pula orang-orang yang beriman, walijah, sebagai teman sejawat, bitonatan, yakni teman sejawat, wa auliya, dan para kekasih. Al makna, adapun artinya, walam yazharil mukhlisuna, dan tidak nampak orang-orang yang ikhlas, wahum, dan mereka itu al-mausufuna, yang telah disifati, bima zukiro, dengan apa yang telah disebut, min ghairihim, dari selain mereka, wallahu, dan adapun Allah, khabirun, maha teliti, bima ta'malun, dengan apa yang kalian perbuat. Hadirin hadirat beserta para santri yang saya muliakan, yang saya banggakan, sebelum kita menerjemahkan tafsir ke ayat berikutnya, mari kita tadabburi dulu, kita hayati dulu, pahami dulu ayat yang kita baca tadi. Karena tadabbur Al-Quran, ulama ahli tafsir, ahli ulumul Quran telah mengatakan ini termasuk wajib hukumnya bagi umat Islam. Kenapa tadabbur Al-Quran, menghayati, memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran ini wajib? Alasannya apa? Dalilnya apa? Ya, karena ada ungkapan al-amru bid-dalil sabit, wal amru bila dalilin sulit. Ya, sulit sendiri bahasa Indonesia, bahasa Arabnya su'ubah, atau bahasa Inggrisnya difficult, ya. Artinya suatu masalah kalau didasari dengan dalil sabit itu kokoh, kuat, mantap. Tapi kalau kita mengatakan sesuatu masalah tapi tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, hanya ya katanya enggak jelas, itu sulit untuk diterima. Hadirin hadirat yang terhormat, dalil tentang kita wajib mentadaburi, menghayati, memahami isi kandungan Al-Quran, paling tidak yang ada kata-kata tadaburnya itu ada 3 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama ada dalam surah An-Nisa ayat 82. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka umat Islam ini tidak mau mentadaburi, menghayati isi kandungan Al-Quran? Seandainya Al-Quran ini sumbernya bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan di dalamnya pertentangan yang banyak.
Kesimpulannya, karena Al-Quran itu bersumber dari Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, maka tidak mungkin di dalamnya ada pertentangan. Ya, mengapa mereka tidak mentadaburi isi kandungan? Kalaupun misalnya ada terkesan ada ayat-ayat yang bertentangan, ya, karena setelah saya teliti tidak kurang 30 pasangan ayat memang ada terkesan seperti ada pertentangan. Dan ini sebagai informasi kaitan dengan masalah terkesan pertentangan ini, saya sudah nulis, bahkan sudah menjadi istilahnya disertasi ketika saya dikukuhkan sebagai doktor di bidang tafsir hadis itu pada tahun 2008 yang lalu. Ya, disertasi saya sebagai syarat untuk meraih gelar doktor di bidang tafsir ini adalah temanya mengupas upaya, ya, temanya upaya klarifikasi ayat-ayat Al-Quran yang terkesan kontradiktif, kajian terhadap tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Ar-Razi. Jadi kita bahas acuan dari tafsir Mafatihul Ghaib karya Ar-Razi yang 16 jilid itu kita kaji, dan referensi tidak kurang 100 kitab untuk memperjelas yang terkesan ayat-ayat kontradiktif itu, ya. Tapi setelah dikaji dengan mendalam ternyata tidak ada yang kontradiktif di dalam Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkar ulul albab. Kitab suci Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah supaya mereka mau mentadaburi, menghayati ayat-ayatnya, dan supaya diambil pelajaran oleh orang yang berakal sehat. Kemudian yang terakhir dalam surah Muhammad ayat 24, ini ayat ini pendek tapi isinya sangat keras sekali, ya, yakni afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini ayatnya lengkap, satu ayat seperti itu, ya, tidak sampai satu baris tapi isinya sangat keras sekali. Kalau diterjemahkan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, mengapa mereka umat Islam ini tidak mau mentadaburi, menghayati, memahami untuk mengkaji isi-isi ayat Al-Quran? Apakah hati mereka ini sudah terkunci? Kalau kita sedikit sudah belajar bahasa Arab, apalagi sudah belajar ilmu balaghah yang terdiri dari 3 ilmu, yakni ilmu ma'ani, badi' dan ilmu bayan, itu terasa sekali murkanya Allah kepada yang ngaku umat Islam, akan tapi tidak ada gairah untuk mengkaji dan mendalami, ya, memahami isi kandungan Al-Quran. Maka oleh karena itu ulama mengatakan wajib umat Islam ini untuk belajar, memahami, mengkaji tafsir Al-Quran ini. Bahkan ada ayat yang jelas-jelas kita diperintah untuk supaya memahami isi kandungan Al-Quran, ya, tapi bukan menggunakan tadabbur. Ada dalam surah Yusuf ayat 2. Surat apa? Yusuf ayat berapa? Ayat 2. Bunyi ayatnya inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, sungguh kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahami. La'allakum ta'qilun itu menggunakan akal pikiran untuk memahami isi kandungannya. Oleh karena itu mari kita secara singkat pahami firman Allah, am hasibtum an tutsraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kalian menyangka, ya, menduga bahwa kalian dibiarkan, ya, ini kaitan dengan khitab kepada orang-orang musyrik. Kalian menduga tidak diapa-apakan
tidak diperhitungkan, dan kalian menduga Allah tidak tahu kepada orang-orang yang telah berjihad ya di antara kalian, dan orang-orang yang tidak menjadikan selain Allah dan tidak pula Rasulnya dan tidak pula orang mukmin sebagai walijah. Walijah ditafsirkan bitanah, yakni teman sejawat. Aulia jama dari kawaliyun, kekasih Allah. Tentu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dekat dengan orang-orang yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau orang yang tentunya musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas akan dibalas dengan keburukan, dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabirum bima ta'malun, karena Allah maha waspada, maha teliti ya terhadap apa yang kalian perbuat. Kita lanjutkan, maka nalil musyrikin ay ya'muru masajidallah. Tiadalah bagi orang-orang musyrik ay ya'muru, bahwa mereka mau memakmurkan masajidallah, masjid-masjid Allah, bil ifradi wal jam'i, dengan menggunakan mufrad tunggal singular, wal jam'i dan jama ya plural, yakni dalam satu qiraat mengatakan bil ifrad ay ya'muru masjidallah, namun qiraat yang lain seperti yang kita baca adalah menggunakan jama', yakni masajid. Masajidallah, masjid-masjid Allah, biduhulihi, dengan memasukinya, wal qu'udi fihi, dan duduk fihi padanya ya, fihi di dalamnya. Syahidina ala anfusihim bil kufr, mereka bersaksi atas diri mereka dengan kekufuran. Ulaika habitat, mereka itu adalah habitat, telah terhapus, ay batolat, telah batal ya, tidak sah, tidak jadi, a'maluhum, amal-amal mereka, li'adami syartiha, karena tiada terpenuhi syaratnya, syarat diterima amal. Wa finnari, dan di dalam api neraka, hum, mereka itu khalidun, kekal semuanya. Khalidun, kekal semuanya. Hadirin hadirat yang terhormat, ayat ini kita mungkin mudah memahaminya, bahwa bagi orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka tidak layak dan tidak ada gairah untuk memakmurkan ya masjid-masjid Allah. Mereka tidak mau masuk, mereka tidak mau duduk-duduk di dalam masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai tanda saksi bahwa diri mereka adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang musyrik tadi, yang jauh dari masjid, tidak mau memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka amal-amal ibadah itu batal. Dan ya li'adami syartiha ini, karena persyaratan untuk dikabul, diterima amal ibadahnya enggak ada. Karena persyaratan di antara syarat untuk menerima ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yang pertama harus ada iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun misalnya orang non muslim dia katakanlah beribadah persis seperti kita, sholat seperti kita, puasa seperti kita, itu amal ibadahnya tadi sia-sia, ditolak oleh Allah karena syaratul iman nanti ya, tauhid kepada Allahnya enggak ada, maka akan ditolak oleh Allah. Kemudian yang kedua, syaratnya juga harus
berilmu dengan ilmu, tidak taklid buta ikut-ikutan, tapi harus didasari dengan ilmu. Fakulu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa dasar ilmu, maka amal ibadahnya itu mardudah, ditolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya harus muwafaqah li syariatil islamiyah, harus sesuai dengan syariat agama Islam kita. Karena ada hadis, man amil amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Setiap amal ibadah yang tidak ada perintah dari kami, maka dia itu tertolak amal, sia-sia, tidak ada nilai. Dan yang keempatnya harus didasari dengan ikhlas, baru amal ibadah ini diterima oleh Allah. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah mereka ini kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan semata-mata karena Allah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyrikin ini jelas karena syaratnya enggak terpenuhi, yakni harus ada iman dan seterusnya, maka jelas ditolak oleh Allah, amal ibadahnya batal, tidak jadi, dan di dalam api neraka mereka kekal. Nauzubillah min zalik. Terakhir kita lanjutkan, innama ya'muru masajidallah, sungguh hanyalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa aqamas sholata, dan ia mendirikan salat, wa ataz zakata, dan ia menunaikan zakat, walam yahsya ahadan illallah, walam yahsya, dan tidak ada yang ia takuti, ahadan, kepada seorang pun, illallah, kecuali hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka semoga mereka itu adalah ayyakunu, ada minal muhtadin, dari golongan orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kesempatan ini betul ada ya DMI, Dewan Masjid Indonesia, ya, Dewan DMI, Dewan Masjid Indonesia, ya, ini ada hubungan. Alhamdulillah, mudah-mudahan termasuk orang yang ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Di dalam tafsir Sofatut Tafasir, ya, karya Syekh Ali As-Sobuni, dan saya kebetulan punya 2 tafsir karangan beliau. Selain ada juga kitab Ulumul Qur'annya yang diberi nama At-Tibyan fi Ulumil Qur'an. 2 tafsirnya itu, yang pertama Sofatut Tafasir, intisari dari berbagai kitab tafsir, 3 jilid tebalnya, di mana menafsirkannya tamat 30 juz Al-Quran, ditafsirkan dengan ya cukup bagus karena mengutip dari berbagai kitab tafsir. Saya teliti referensinya, rujukannya tidak kurang 20 kitab tafsir yang ada di dunia Islam diringkas menjadi satu kitab, namanya Sofwatut Tafasir, ringkasan atau intisari dari berbagai kitab tafsir, 30 juz. Yang kedua, kitab tafsir beliau yang sudah beredar juga di Indonesia, judul tafsirnya Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam Minal Quran. Jadi penjelasan yang sangat indah dan menakjubkan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Ini 2 jilid tebalnya. Kalau Sofatut Tafasir secara lengkap seluruh Al-Quran ditafsirkan, tapi kalau dalam kitabnya Rawa'iul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran, hanya ayat-ayat hukum saja, kurang lebih 500 ayat, tapi sampai 2 jilid tebalnya
menerangkan. Nah, di dalam kitabnya baik di Sofatul Tafasir maupun di dalam kitabnya Rawa'iul Bayan tadi, ketika menafsirkan surah At-Taubah ayat 18 ini, beliau mengatakan bahwa al-imarah imaratani, bahwa memakmurkan masjid ini ada dua macam memakmurkan. Yang pertama kata beliau imarah hissiyah wa imarah ma'nawiyah. Yang pertama adalah memakmurkan masjid secara fisik, dan yang kedua memakmurkan masjid ma'nawiyah secara non fisik. Yang dimaksud dengan memakmurkan secara fisik adalah memakmurkan dalam arti membangun masjid dengan baik, dengan bagus. Kata beliau ini adalah amaliyah yang sangat positif, karena ada hadis Nabi, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, maka Allah akan bangun untuknya sebuah rumah di dalam surga. Tapi kata beliau, yang lebih penting lagi dari memakmurkan secara fisik adalah memakmurkan secara ma'nawiyah, secara non fisik. Memakmurkan masjid secara non fisik, kata beliau, adalah dengan mengisi masjid-masjid tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sholat berjamaahnya maupun halakoh-halakoh, pengajian-pengajian di dalam masjid tersebut. Karena kalau hanya sekadar membangun masjid dengan dana yang bermiliar-miliar, bahkan mungkin bertetean, ya, bertriliun-triliun, yang luar biasa hebat megahnya, tapi kalau misalnya dalam pengisiannya kosong melompong, waktu sholat subuh nggak ada yang datang, hanya imam sama merbot aja, ya, nggak ada pengajian, sepi dan sebagainya, ini kayaknya mubazir. Begitu kata beliau. Maka memang fisik ini penting, tapi lebih penting lagi adalah kaitan dengan non fisiknya, pengisiannya terhadap masjid ini. Itu jadi kedua-duanya memakmurkan masjid tadi sangat dianjurkan, dan orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang yang tanda beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dan orang yang menunaikan sholat, menunaikan zakat, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah, maka mereka ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian hadirin hadirat yang terhormat, kajian kita pada pagi atau pada subuh kali ini. Insyaallah pada Jumat yang akan datang kita lanjutkan dengan aja'altum siqayatal hajj. Insyaallah. Bahkan ketua DKM sudah bisik-bisik, katanya bulan Ramadan juga kalau bisa tetap kita nggak libur, ya, hari Jumat ini kita terus kajian tafsir Al-Quran tetap jalan, insyaallah. Sebelum diakhiri dengan doa, barangkali di antara bapak, ibu atau saudara ada yang ingin ditanyakan dulu, kami persilahkan. Ustaz Sofyan Sauri, pada beliau kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Jadi pertanyaannya asbabun nuzul, ya. Tentang apa? Maksudnya kan barokah surat Taubah ini kan berkaitan dengan perang. Ya. Jika ada orang musyrik memakmurkan masjid seperti apa ada? Baik.
Itu aja satu ya. Yang kedua ada yang di lain? Gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari penanya Ustaz Sofyan Sori, bahwa kalau kita baca kitab yang ada hubungan dengan sababun nuzul ya, ayat Al-Qur'an, yakni di perpustakaan pribadi saya ada 2 kitab yang khusus ya, yang berkenaan dengan sababun nuzul ini. Kalau ulumul Qur'annya, yang benar Al-Qur'an, saya hitung tidak kurang 50 judul ya. Tapi kalau yang khusus sababun nuzul itu ada 2 kitab. Yang pertama nama kitabnya Kitabu Asbabin Nuzul, yang dikarang oleh Imam Abdul Hasan Ali Al-Wahidi rahimahullah. Yang kedua ada kitabnya, nama atau judulnya adalah Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Bahwa di dalam kitab Asbabun Nuzul ini memang ya ada kaitan dengan ya sebab turun ayat ini, bahwa orang-orang ya musyrikin ini rupanya ingin juga ya menguruslah ya masjid, inginnya Masjidil Haram ini diurus, dikuasai oleh mereka. Tapi karena mereka ini orang-orang yang ya musyrik, penyembah berhala, sudah tidak pantas lagi untuk mengurus-ngurus ya Masjid Allah, karena nggak cocok ya dengan akidah mereka yang musyrik tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diurus oleh orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yang percaya adanya akhirat, yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, yang tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kenapa ayat surah Taubah ini kan ada hubungan dengan ya qital, dengan peperangan, tapi kalau disinggung masalah masjid ya ini juga ada kaitan dengan bahwa mendirikan masjid, memakmurkan masjid ini pada dasarnya juga adalah memerangi hawa nafsu. Karena ya dengan kita membangun masjid terus kita mengisi dengan sholat berjamaah, diisi dengan pengajian, ini juga ada hubungan dengan melawan hawa nafsu, perang dengan hawa nafsu, sehingga dikategorikan sebagai jihad, pahalanya pahala jihad di sisi Allah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu ya, termasuk di dalam masjid ini kita adakan kajian-kajian ilmiah, dan betul-betul kita mengkaji ini dasar dari Al-Quran, dari tafsir Al-Quran, maka fahuwa fisabilillah, itu punya pahala seperti jihad, perang di jalan Allah, hatta yarji'a, sehingga ia kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Jadi selama berada di masjid untuk mencari ilmu ini dinilai pahalanya pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala sedang berperang melawan musuh-musuh Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi di dalam Sunan Tirmizi, ada di dalam syarahnya juga Tuhfatul Ahwazi. Dan hadis ini kita baca di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahadits Al-Bashir An-Nazir karya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah dari Mesir. Bahkan saya punya syarahnya Al-Jami'us Shaghir ya, namanya kitabnya As-Sirajul Munir. Al-Jami'us Shaghirnya hanya 1 jilid 2 juz, walaupun isi hadisnya tidak kurang 10.000 karena pendek-pendek hadisnya, dan sudah diberikan rumusan
hadisnya itu apakah sahih atau hasan atau doif, dengan isyarat kalau hadisnya sahih di ujung hadisnya itu dikasih kurung dengan tulisan sah, sod dengan hak kecil, sah berarti hadisnya sahih. Tapi kalau misalnya hadisnya hasan di bawah sahih, di atas doif, ditulis dengan huruf hak kecil. Kalau hadisnya doif lemah, ditulis dengan huruf dod, ya, itu menunjukkan bahwa hadisnya doif atau lemah. Nah, di dalam kitab syarahnya As-Sirajul Munir, kalau tadi Al-Jami'us Shaghir fil Ahadits Al-Bashir An-Nazir karya Al-Hafiz Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, sementara syarahnya namanya As-Sirajul Munir, 3 jilid tebalnya, dikarang oleh Syekh Ali Al-Azizi Al-Qahiri dari Kairo, Mesir, ya. Kata beliau, kenapa orang yang datang belajar ilmu, termasuk di dalam masjid ini dikatakan berjuang seperti melawan musuh? Ini kata beliau karena orang yang keluar dari rumah datang ke tempat pengajian seperti ini berarti dia sudah bisa melawan kepada ya musuh yang luar biasa, yakni nafsu yang ada. Karena kalau menurut nafsunya tentu inginnya di rumah saja, ya, nonton apa yang kira-kira berbau maksiat kepada Allah. Tapi dengan bisa datangnya ke tempat yang mulia ini, apalagi dari Parung, dari tempat yang jauh, ini sebenarnya katanya sudah berjuang, berperang melawan hawa nafsunya, sehingga wajar kalau pahalanya itu seperti orang yang sedang berperang dengan ya orang-orang yang kafir, yang musyrik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ya pahala berjihad di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Karena udah siang, Pak Ustadz Saifuddin ada ngacungkan tangan, ada apa lagi? Surat At-Taubah yang barusan dibaca ayat 18 itu sepertinya memang khusus buat pengurus dewan masjid, ya betul? Ya, memang ada hubungan eratnya dengan DMI gitu kan, dengan Dewan Masjid ini, karena sama-sama ada kata masjidnya. Namun karena masjid ini adalah tempat ibadah setiap orang yang beragama Islam, ya tentu ayat ini untuk semua ya umat Islam, karena umat Islam kan diwajibkan untuk sholat, ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta dalam surah An-Nisa. Sholat ini adalah kewajiban bagi seluruh orang yang beriman dengan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Dan sholat itu kan disyariatkan khususnya bagi bapak-bapak ada di masjid. Maka masjid ini pada hakikatnya adalah kewajiban kita seluruh umat Islam. Cuma yang ya katakanlah yang mengurus secara ada kekhususan tentu ya DMI ini, ya, Dewan Masjid ini. Walaupun tentunya Majlis Ulama juga, karena bagaimana DMI bisa menjadi imam yang baik, menjadi khotib yang baik di masjid tadi, kalau enggak ada Majlis Ulama yang mengisi keilmuannya supaya mantap, supaya sah ibadahnya. Jadi memang antara Majlis Ulama dengan DMI juga ini sangat erat, ya, hubungannya antara satu dengan yang lain. Demikian Bapak Ibu yang terhormat, mari kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sebelum diakhiri dengan salam, sebagai informasi aja bahwa untuk menambah wawasan keilmuan, keagamaan, juga saya masih terus memproduksi YouTube ya, kaitan dengan tanya jawab agama, dan sekarang sudah ke 66 ya, 66 episode yang membahas berbagai masalah agama yang penting-penting yang diangkat dari buku saya Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Ditambah lagi dengan surat-surat khusus sebagai katakanlah permintaan dari umat Islam yang ada di Amerika Serikat, karena mereka ingin ada tuntunan tentang bacaan-bacaan ayat-ayat dan surat-surat khusus tadi. Bahkan dari Garut, daerah Garut, ada yang dari pemirsa ini rupanya YouTube ini sampai ke daerah Garut juga, ada yang perminta supaya juz amma biar direkam, divideokan, sehingga di bulan Ramadan yang akan datang ini ada mungkin jadi tuntunan juga di daerah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan saya sudah merekam kemarin surah An-Naba, surah An-Nazi'at, kemudian surah Abasa. Jadi baru 3 surah dalam juz amma ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita share sehingga bisa diikuti dan bermanfaat juga bagi masyarakat luas. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.